Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dibunuh saja katanya Nietzsche. Oh, itu dahsyat. Teologinya namanya Death of God Theology. Di bukunya Thus Spoke Zarathustra, terjemahannya ada. Lah terus gimana Pak kita bisa bebas? Dunia ini sudah kayak gini. Katanya Nietzsche, kalau memang Tuhan dan moralitas harus menghalangi kita dari kebebasan, maka Tuhan kita matikan saja. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha menyiksa. Bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang, maha bijaksana. Dosa apa aja diampuni. Bagi yang sini Tuhan itu maha sadis. Besok kamu dipanggang di neraka. Betul. Kita sendiri yang mengkonstruk itu katanya Nietzsche. Sudahlah dibunuh aja deh Tuhannya. Itu maunya Nietzsche. Tuhan dan moralitas harus kita matikan. Kenapa? Ya karena itu dulu yang bikin kita kok. Kalau nggak percaya sekarang kamu tulis Tuhan itu kayak gimana sih, tulisan satu Tuhan itu gini. Ya kamu sendiri yang bikin rumusan itu. Setiap rumusanmu pasti itu bukan Tuhan. Kita kan juga punya keyakinan begitu. Laisa kamislihi syai'un. Teorinya Nietzsche boleh kamu pakai untuk mari kita bunuh Tuhan-Tuhan ciptaan kita sendiri. Yang membelenggu kita, mengikat moralitas kita. Kalau tadi sumber moralitas itu kita yakini berasal dari Tuhan, berarti apa? Semua ide-ide absolut, kebenaran-kebenaran universal itu kita matikan juga. Dan dengan matinya Tuhan otomatis sudah mati juga ide-ide universal itu. Jadi the death of God theology. Ideologi ini sangat populer, terkenal. Banyak filosof yang terinspirasi oleh ini. Dulu para sosialis komunis di Indonesia lama juga kelihatannya juga banyak terpengaruh ideologi ini. Sehingga ada cerita ketoprak judulnya Mati nih Gusti Allah. Itu inspirasinya mesti dari sini. Dari ideologi matinya Tuhan. Tuhan mati. Tapi di level tertentu kadang-kadang memang ada konsep Tuhan yang bercokol di kepala kita yang pada saatnya harus dibunuh. Karena membelenggu Tuhan yang sejati. Kita lebih banyak sering menomorsatukan Tuhan bikinan kita yang ada di kepala kita. Umat Islam itu kadang bunuh-bunuhan, tawuran karena memperebutkan konsep Tuhannya masing-masing. Oke, masing-masing mengklaim bahwa ini loh Tuhan yang paling benar. Jadi katanya Nietzsche, sumber masalah, bunuh saja. Death of God. Oke. Terus ada pertanyaan di itu semua. Terus siapa yang bunuh Tuhan itu? Gimana caranya kita bunuh Tuhan? Katanya Nietzsche, Tuhan itu mati sendiri. Kenapa dia mati sendiri? Ketika akal kita jalan, ketika sains berkembang. Semua yang misteri-misteri sekarang terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak butuh lagi Tuhan. Lama-lama Tuhan mati. Tidak dibutuhkan. Segalanya terjawab. Dulu misteri sekali misalnya apa. Sekarang jawabannya ada. Dulu kamu membayangkan Isra Mi'raj itu kudanya Nabi Muhammad naik ke atas langit lapis 7. Terus kamu mikirin langit itu ada sub-subnya. Yang kamu lihat itu langit level pertama. Terus di atasnya ada langitnya lagi. Sekarang sainsnya sudah membuktikan langit itu barang apa.
Wong dia cuma batas pandangan kita ke atas. Apa langit itu planet? Apa langit itu susah sudah sekarang. Nah terus roket-roket kita, astronot-astronot kita itu kira-kira sudah nyampe langit keberapa itu. Itu kan misteri, tapi sekarang jawabannya sudah ada. Dulu Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Mukjizat. Sekarang banyak pemadam kebakaran itu mungkin pakai api dia. Dulu Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit kusta. Itu mukjizat luar biasa. Wah, ini kebesaran Tuhan. Sekarang manusia sudah ketemu. Jangankan itu, manusia bisa rekayasa genetik sekarang. Levelnya sudah sampai segitu. Jadi katanya tenang aja, nggak usah capek-capek dibunuh. Lama-lama mati sendiri Tuhan. Semakin kita mengembangkan sains, semakin tersisih peran Tuhan. Jadi itu katanya Nietzsche ya, jangan bilang-bilang keluar. Kamu dimarahi orang banyak. Oke. Kalau di Duisburg Zarathustra itu ada orang bawa lentera itu kan, teriak-teriak Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Dan Nietzsche gara-gara tulisannya itu nanti mahasiswanya berkurang banyak. Kelasnya yang biasanya rame kemudian susut jadi sedikit sekali. Karena semuanya dimarahi sama orang tuanya, nggak boleh berangkat lagi. Jangan-jangan nanti ngajinya gitu kamu, begitu. Ya, ngajinya direkam terus orang tuamu dengerin. Waduh, iki anakku diajari membunuh Tuhan. Oke, ya takmire mesti seneng. Alhamdulillah, jatah teh berkurang. Oke. Nah, dengan matinya Allah apa? Dengan matinya Tuhan, itu kita bebas sekarang. Kamu gak takut lagi. Kalau itu haram loh. Haram ya biar aja. Allah ndak ada. Sudah mati. Maunya begitu. Maunya Nietzsche. Kita bebas sekarang. Kita kreatif. Mau ngapain aja boleh wis. Kamu mau sholat 10 kali sehari boleh. Bikin bid'ah. Misalnya itu kalau agama. Sakapokmu ya itu. Bikin sistem nilai sesukamu ya itu. Energi kreatifmu kembangkan sesuai keinginanmu. Dan tidak akan lagi ada manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dirinya sendiri atau melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek dan yang dikambing hitamkan Allah. Hari ini kan banyak orang, Allah itu cuma jadi kambing hitam aja. Yang jahat kamu kok. Ini atas nama Allah. Terus bom meledak. Allah nggak tahu apa-apa dijadikan alasan. Ya kan, sering kan kita kayak gitu. Nyerbu-nyerbu atas nama Allah. Bela Islam, bela Allah kan. Sering begitu. Allahnya kita jadikan kambing hitam. Maka itu kalau bahasanya Nietzsche ini orang-orang pengecut. Tidak berani ngakoni dirinya sendiri. Kalau kamu menganggap maksiat itu jelek, terus kamu pukuli orang yang maksiat, tidak usah berlindung di balik namanya Allah. Iya memang aku tidak setuju itu jelek. Mau apa kamu? Wah itu jantan. Tidak berlindung di bawah nama Allah. Itu Nietzsche loh ya, bukan aku. Oke. Iya, harus ini bersandar pada namanya Nietzsche. Biar kamu tidak marah nanti. Terus. Nah, setelah Tuhan mati, sistem nilai hancur, yang lahir apa? Nihilisme. Dan inilah hakikat hidup yang sejati, katanya Nietzsche. Hidup itu nihil, baik, buruk, indah, tidak indah, benar, salah, itu ayo kita ciptakan sendiri. Orang lain juga biar menciptakan versinya mereka sendiri. Makna bikinlah sesukamu. Ini hidup yang jos itu katanya Nietzsche. Enak wis. Kita menikmati jati diri kita sebagai manusia yang bebas berakal, yang sejati. Itu dalam kondisi nihilis.
Semua sistem nilai, semua kebenaran mutlak direlatifkan. Pilihlah sendiri yang kamu anggap cocok, kamu anggap pas. Itu nihilisme. Kenapa begitu? Kalau nggak percaya katanya Nietzsche, kenapa harus nihilisme? Karena hidup itu selalu muter. Itu ada teori namanya kembalinya yang sama. Senang, susah, baik, buruk, kaya, miskin, berharap terus putus asa, kehancuran, kelahiran kembali. Hidup ini muter kayak gini terus. Memuakkan memang katanya Nietzsche, tapi itu ada kalimat kata mutiara dari Nietzsche, jasagen. Jasagen itu mengiyakan hidup, terima aja. Besok gitu lagi, bikin lagi. Dulu ada perang atas nama agama, sekarang juga ada. Dulu ada orang saling bunuh, sekarang juga banyak. Pokoknya sejarah itu muter deh, akan selalu begitu, senang susah, senang susah. Positif, negatif, nanti balik positif lagi, nanti balik negatif lagi. Sudah didakwahi enak-enak, sesat lagi. Allah ngirim nabi lagi, lurus lagi, nabinya meninggal, sesat lagi, kasih nabi lagi. Akan selalu begitu. Menjengkelkan memang katanya Nietzsche, tapi ya wes itu hidup, diterima saja. Maka jangan ada yang dimutlakkan. Sekarang benar, besok bisa dianggap salah. Sekarang salah, besok dianggap benar. Daripada kita disetir orang, kita bikin sendiri kebenaran versi kita. Itu maunya Nietzsche. Toh nanti balik lagi, hidup ini muter lagi sesuai fitrahnya hidup. Kalau di fisika kan ada kekekalan energi. Energi itu tidak akan habis, dia muter terus. Jadi kembalinya yang sama secara abadi. Jadi kan rentetannya tadi moralitas itu sifatnya perspektif. Biasanya yang membelenggu itu agama dan orang-orang besar. Maka bunuhlah Tuhan, kita akan sampai pada situasi nihil. Bunuhlah semua sumber moralitas yang membelenggu, kita akan sampai pada situasi nihil. Semua nilai jadi relatif. Benar salah itu tergantung. Tergantung wadahnya. Tergantung konteksnya. Bunuh orang salah apa benar? Salah dalam konteks tertentu, benar dalam konteks tertentu. Kalau di Islam ya bunuh orang dalam aspek contohnya kisos itu ya memang harus dibunuh untuk pembalasan, kan itu boleh konteksnya. Kalau konteksnya keliru dia baru salah. Atau dalam situasi perang yang kondisinya membunuh atau dibunuh. Kalau dalam situasi perang jangan pakai senjata. Kalau dipukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu, hilang sak kepala-kepalamu. Dalam situasi perang. Tapi dalam situasi kamu pacaran, boleh pakai dalil itu. Dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Boleh ditambah yang lain, silahkan. Mau mukul yang mana lagi? Kan gak apa-apa kalau pacaran. Oh itu kalau pacaran. Loh ya kan, pukul memukul juga ada konteksnya. Jadi ndak serta-merta mukul itu jelek. Jadi pokoknya semuanya nihil deh, relatif. Tinggal kamu dia tergantung di mana. Saya sering ngasih tahu mahasiswa itu pokoknya kalau kamu ujian, ndak iso jawab, jawaban aja tergantung Pak. Lihatnya dari mana dulu. Itu mesti selamat. Tinggal kamu kasih contoh ekstrim mesti pas. Jadi jawaban paling cerdas itu tergantung. Oke, lapar nggak sekarang? Tergantung Pak. Kalau Bapak neraktir ya lapar, tapi kalau suruh beli sendiri enggak. Nah, kan bisa kayak gitu ya, tergantung.